Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wa uluman tunawwiru qulubana wa tuqarribuna ilaika. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanal mustada'afina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal mustada'afina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurna wansur muslimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang saya hormati segenap pengurus dari BKK Rohis PLN Pusat, Al-Mukarromah Ustazah Laili Rahmania, Mukarromah Ustazah Lina, juga Qori'ah kita yang membacakan surah An-Nisa ayat 1 dan ayat 2, yaitu Kakanda Safira. Para akhwati fillah, alhamdulillah wa syukrulillah, siang hari ini hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam masuk 18 Safar 1446 Hijriah bertepatan dengan 23 Agustus 2024. Allah masih memberikan beragam karunia kepada kita. Mulai dari karunia yang paling tinggi, yaitu iman dan Islam di hati kita. Lalu nikmat iman, lalu dilanjutkan dengan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat digerakkan hati kita untuk hadir di dalam majelis ilmu meskipun secara virtual pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu tidak lupa kita juga menyampaikan salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para khotifillah, hari ini saya akan mengajak diri saya dan Anda semua untuk mengulas biografi Ummahatul Mukminin, ya. Jadi untuk kisah perempuan dalam Al-Quran sebenarnya sudah selesai, mohon izin ya. Jadi kita akan membahas mengenai biografi para Ummahatul Mukminin. Yang pertama yang biasa kita bahas tentu dari istri Rasulullah SAW yang pertama yaitu Siti Khadijah. Namun saya melihat rekod ya dari beberapa kegiatan saya dengan Anda sudah 2 kali untuk tema Ibunda Siti Khadijah dibahas. Maka saya izin pada hari ini langsung menuju kepada istri Nabi setelah Siti Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Sauda binti Zam'ah. Baik, saya izin untuk share slide yang sudah saya siapkan untuk kajian pada siang hari ini. Sudah tampak, Kak Lina? Sudah, Ustazah. Alhamdulillah. Baik. Sauda binti Zam'ah, ya. Jadi Pak Khotifillah, kalau kita melihat biografi nasab dari seorang Ummul Mukminin, yaitu Sauda binti Zam'ah, dari ayahnya beliau adalah Sauda binti Zam'ah bin Qais bin Abu Syams bin Abdul Wud bin Nasr bin Malik bin Hisl bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Quraisy. Jadi masih dalam klan atau kabilah Quraisy. Sedangkan kalau dari ibunya, nama ibu beliau yaitu Ummusi binti Qais bin Zaid bin Umar. Ini nasab dari Sauda binti Zam'ah, Ummul Mukminin Sauda binti Zam'ah. Nasab beliau
bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW, yaitu pada kakek buyut yang cukup agak tinggi, yaitu Lu'ai. Jadi Lu'ai di sini ada bagan, ada gambar ya di sebelah kanan, punya anak namanya Amir dan Ka'ab. Dari Amir nanti turun sampai ke Sauda. Sedangkan dari Ka'ab nanti turun sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi Masya Allah, kalau diruntun ke atas ternyata keduanya bertemu dalam satu nasab, yaitu Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Quraisy. Para khotifillah, kapan sih Ummu Sauda ini dilahirkan? Dari beberapa referensi yang saya baca disebutkan bahwa beliau lahir di kota Mekah ya sekitar 566 Masehi atau sekitar eh, berapa tahun ya sebelum hijrah. Jadi di usia beliau itu pada usia 58 sebelum hijrah. Berarti usia beliau itu terpaut sekitar 5 tahun lebih tua dari Rasulullah SAW. Nah, Ummu Sauda ini sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau punya saudara yang merupakan sepupunya sendiri yang bernama As-Sakran bin Amr bin Abdus Syams. Keduanya menikah dan tentu keduanya juga mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan antara Sauda dengan suaminya sendiri itu bertemu juga dalam nasabnya, yaitu bernama Abdus Syams. Ya. Kalau tadi dengan Nabi dari Lu'ai, kalau dengan suami yang pertama bertemu dalam nasabnya itu Abdus Syams. Dari pernikahan memang ada beragam data ya yang mengatakan anak beliau 5, tapi ada yang mengatakan 2, yaitu Abdurrahman dan Abdullah. Ya. Dan Sakran bin Amr ini punya saudara laki-laki, namanya Suhail bin Amr. Hanya saja ketika masa dakwah Rasulullah SAW di Mekah, Suhail bin Amr ini adalah orang yang memusuhi Nabi. Ya, kapan beliau masuk Islam? Nanti setelah terjadinya Fatul Makkah. Jadi selama dakwah Nabi 13 tahun di Mekah, Suhail ini menjadi musuh Nabi karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini saudara, jadi ipar jatuhnya kepada saudara. Dan sebagaimana kita ketahui ketika Nabi Muhammad beserta kaum muslimin pada era masa dakwah di Mekah, mereka mendapatkan banyak ujian, banyak tekanan, banyak ancaman, bahkan siksaan dari kufar Quraisy yang ada di Mekah. Maka di sini disebutkan ya bahwa Sauda bersama suaminya dan juga keponakannya. Jadi Suhail ini punya anak namanya Abdullah, tapi anak ini masuk Islam. Maka mereka bertiga adalah di antara orang-orang yang awal-awal masuk Islam dan disebutkan apa yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100 yang merupakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Jadi mereka di antara orang-orang yang memang awal-awal mengimani Rasulullah SAW. Dan kalau kita melihat para khotifillah, Masya Allah, di dalam surat At-Taubah ayat 100, ini memang merupakan pujian yang Allah berikan kepada para sahabat yang mereka mengimani Rasulullah di awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Nah, termasuk ini keluarga Saudah, suaminya dan keponakannya. Maka disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Jadi Masya Allah, Allah sebut, Allah puji mereka, yaitu orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam, baik itu muhajirin dan ansor. Dan siapa yang mengikuti mereka? Dalam artian di sini yang mengikuti dalam kebaikan. Dan Allah puji, kenapa? Karena Allah ridho terhadap mereka sebagaimana mereka ridho kepada Allah. Ketika mereka mengimani tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika mereka meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala yang sangat banyak. Bahkan dikatakan jumlahnya sekitar 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Tapi ketika mereka meridhoi raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah, maka ketika datang bermacam-macam penyiksaan, ancaman, intimidasi dari kufar Quraisy yang merupakan keluarga besar dari mereka, tapi mereka tetap ikhlas.
mereka tetap mempertahankan agama mereka. Maka wajar ketika Allah ridho kepada mereka dan juga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas hal ini, maka Allah memberikan anugerah kepada mereka. Addalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Allah menjanjikan kepada mereka jannat, surga-surga yang mana air ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya, dan dikatakan zalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Karena ketika para muhajirin dan ansor, ya khususnya para muhajirin, ya yang awal-awal mereka benar-benar menghadapi berbagai macam ujian, bukan hanya secara fisik dan tapi psikis, mental mereka benar-benar didonkan, ya dihina, dicaci maki, harta mereka diambil. Tetapi Masya Allah, Allah memberikan kemenangan kepada mereka kapan nanti? Ya, ketika mereka memasuki surga dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi, ketika semakin banyak siksaan, cobaan yang diberikan oleh kufar Quraisy kepada kaum muslimin, dan di antara kaum muslimin di sana banyak yang dalam artian lemah karena tidak ada yang menjamin. Sedangkan Rasulullah SAW tetap, ya beliau mendapatkan juga ancaman. Hanya saja beliau punya seorang paman yang sangat dihormati di kalangan kabilah Quraisy, yaitu Abu Talib bin Abdul Muthalib. Tapi Rasulullah tidak memikirkan hanya untuk dirinya dan keluarganya saja. Beliau memikirkan bagaimana dengan umat-umatku yang lainnya, yang tidak ada yang bisa menjadi uh, penjamin akan keselamatan mereka dari ancaman kufar Quraisy. Maka Rasulullah SAW mendapatkan arahan dari Allah untuk menyuruh kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah ini kalau Anda lihat di sini ada peta, ya, posisinya ada di sebelah bawah. Ya. Jadi Habasyah ini adalah semacam negara yang ada di Afrika yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Dan di Habasyah ini ada seorang raja yang beragama Nasrani yang dikenal dengan Nabi Najasyi, dan raja ini cukup adil. Dia tidak melakukan kezaliman terhadap kaumnya dan juga kepada orang yang tinggal di negaranya. Maka itu Rasulullah SAW memberikan perintah kepada kaum muhajirin, kepada kaum muslimin yang ada di Mekah, khususnya mereka yang minal mustada'afin, orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang lemah dan dilemahkan, untuk hijrah ke Habasyah. Akhirnya Sauda bersama suaminya termasuk keponakannya pergilah kemana? Ke Habasyah. Lalu ketika mereka hijrah di negeri Habasyah, mereka mendapatkan keamanan, bisa sholat dengan tenang. Lalu mereka mendapatkan kabar bahwa sekarang kondisi Mekah sudah aman. Akhirnya mereka kembali lagi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak demikian. Justru ancaman, siksaan yang diberikan kufar Quraisy semakin menjadi-jadi. Apakah mereka kembali lagi ke Habasyah? Tidak. Mereka tetap bertahan di Mekah karena bagi mereka, bagi Sauda dan suaminya, berada dekat di sisi Allah, berada dekat di sisi Rasulullah SAW itu jauh lebih mulia, jauh lebih mereka pilih, ya, daripada mereka jauh dalam keadaan aman. Mereka lebih memilih dekat bersama Rasulullah SAW. Inilah yang menjadikan kelebihan dari seorang kaum muhajirin. Ya, mungkin kalau di antara kita ingin cari aman, mikir keluarga, mikir anak, mikir istri, tapi tidak, ya, tidak yang dilakukan oleh Sauda dan suami. Kami lebih baik dekat dengan Rasulullah SAW meskipun kami mendapatkan ancaman, siksaan dari kufar Quraisy. Maka para khotifillah, kesabaran yang dimiliki oleh kaum muslimin, khususnya mereka yang mendapatkan berbagai macam cobaan ketika di awal-awal dakwah Rasulullah SAW ini juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 7, ayat 97. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan itu dalam keadaan keimanan. Jadi amal solehnya ada keimanan yang menjadi dasar mereka beramal soleh. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka berupa pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Jadi
buah kesabaran ini akan dirasakan oleh kaum muslimin, khususnya kaum muhajirin, nanti setelah mereka hijrah, ataupun nanti setelah mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para khotibillah, maka sekembalinya Sauda bersama suaminya Sakran bin Amr ke Mekah, ya, lambat laun Sakran ini jatuh sakit dan meninggal dunia. Maka otomatis Sauda binti Zam'ah statusnya menjadi janda. Tapi beliau ini, walaupun janda, beliau tetap adalah wanita yang mulia. Kenapa? Karena beliau tetap mempertahankan agama Allah, tetap mentauhidkan Allah, tetap mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Meskipun pada saat itu keluarga besar, khususnya keluarga besar dari suami, itu masih memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, yaitu Suhail. Ya, Suhail bin Amr itu kan masih dalam keadaan tidak beriman. Bahkan nanti di sini disebutkan ada saudara juga dari Sauda, ya, yang bernama Abdullah bin Zam'ah kalau tidak salah, ya, itu juga tidak menyukai ketika nanti Sauda menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali lagi para khotifillah, ketika Rasulullah mendapatkan Sauda binti Zam'ah menjadi seorang janda, dan mohon maaf usianya pada saat itu tidak muda lagi, dalam artian sekitar 55 tahun. Maka Rasulullah memberikan contoh bagaimana untuk memberikan suatu kebaikan, memberikan perlindungan kepada seorang janda yang merupakan umatnya yang berjuang di jalan Allah. Apa yang terjadi para khotifillah? Maka kita melihat ketika pasca Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang kita kenal pada tahun 10 kenabian dengan sebutan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan, karena selain Khadijah meninggal juga pamannya juga meninggal, paman Rasulullah SAW. Maka hadirlah seorang sahabiah yang bernama Khawla binti Hakim, yang merupakan istri dari Utsman bin Maz'um. Beliau melihat, ya, karena sebagai seorang perempuan beliau melihat bagaimana hal yang dialami oleh Rasulullah, kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah, paman beliau meninggal, istri yang dicintainya meninggal. Maka beliau memberanikan diri Khawla ini datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sebagaimana ini juga diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Khawla ini berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau tidak ingin menikah lagi setelah wafatnya Siti Khadijah? Kata Rasulullah, siapa yang bisa aku nikahi, wahai Khawla? Maka Khawla berkata seperti ini, wahai Rasulullah, kalau kalau Anda ingin menikah, terserah. Di sini ada calon ibaratnya. Ada yang gadis dan ada yang janda. Kata Rasulullah, siapa? Lalu Khawla berkata, kalau yang gadis yaitu Aisyah binti Abi Bakar, putri dari sahabat terdekatnya, yaitu putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan yang janda ada Sauda binti Zam'ah radhiyallahu anha. Maka ketika Rasulullah mendengar kata Sauda binti Zam'ah, sekali lagi ya, tadi dikatakan ketika suaminya meninggal beliau usianya sudah 55 tahun, dan Nabi usianya juga sudah tidak muda lagi, ya. Maksudnya lebih muda 5 tahun dibandingkan dengan Sauda, berarti sekitar umur 50 tahun. Tetapi Nabi memberikan contoh kepada kaum muslimin bahwa ketika ada seorang janda, dia uh, dirasa membutuhkan perlindungan, maka tidak ada masalah untuk menikahinya meskipun ia sudah berusia tidak muda lagi. Maka Rasulullah SAW mengutus Khawla, kalau gitu silakan engkau lamarkan Sauda binti Zam'ah untukku, dan juga Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Baik, di sini diketerangkan, jadi Rasulullah menikahi Sauda pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian, meskipun ada referensi yang lain mengatakan pada bulan Syawal tahun 10 kenabian. Maka setelah itu, apa yang dilakukan Khawla? Khawla datang ke rumah Sauda. Jadi Sauda setelah suaminya meninggal, tinggal bersama ayahnya, Zam'ah binti Qais. Lalu Khawla ini mengucapkan salam, lalu menyampaikan maksud tujuan datangnya ke rumah Sauda kepada sang ayah. Lalu Zam'ah binti Qais mengatakan Muhammad adalah orang yang baik dari kabilah Quraisy. Dalam artian Zam'ah ini memberikan restu untuk putrinya menikah kembali dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Sauda pun juga demikian, ya. Beliau menerima lamaran Nabi, akhirnya Rasulullah SAW menikah
menikahlah dengan Sauda binti Zam'ah, dan ada yang mengatakan selang berapa kemudian beliau menikah dengan Siti Aisyah. Ada juga yang mengatakan menikahi Aisyah dulu baru dengan Sauda. Hanya saja kalau Aisyah dinikahi akad saja ya, tanpa digauli, nggak hidup bersama. Karena pada saat itu Siti Aisyah usianya masih cukup muda sekali. Baik, kembali lagi, maka sejak itulah Sauda menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kabar pernikahan ini sampai ke telinga saudara dari Sauda sendiri ya, yaitu Abdullah binti Zam'ah. Jadi dia punya adik atau kakak ya di sini, saudara laki-laki beliau. Dan pada saat itu dia belum masuk Islam, dan dia posisinya ya seperti Suhail ya, seperti iparnya Sauda, itu tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dia lakukan? Dia mengambil tanah dan lalu menumpahkan, menaburkan tanah di atas kepalanya, seakan-akan mengatakan ini adalah bencana ya, kakak perempuan saya, saudari perempuan saya menikah dengan Muhammad, ini adalah bencana, seperti itu. Dan hal ini akhirnya nanti disesali oleh Abdullah bin Zam'ah ketika beliau sudah masuk Islam lalu berjuang di jalan Allah. Beliau mengatakan, hal yang paling aku sesali adalah ketika aku mendengar kabar pernikahan saudariku, Sauda binti Zam'ah dengan Rasulullah SAW, aku menaburkan tanah di atas kepalaku. Masya Allah. Karena siapa yang tidak merasakan sebuah keberkahan ketika dia dipinang oleh seorang Nabi dan Rasul. Dan tentu hal ini akan dirasakan menjadi keberkahan ketika ada keimanan. Maka wajar pada saat itu Abdullah belum mendapatkanlah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para khawatirillah, maka sejak itu Ummul Mukminin Sauda radhiyallahu anha hidup bersama Nabi, dan beliau berusaha mengisi kekosongan peran dari almarhumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi beliau berusaha bagaimana bisa, walaupun pasti tidak akan tergantikan ya, tidak akan tergantikan Siti Khadijah radhiyallahu anha bagi seorang Nabi Muhammad SAW, tapi Sauda berusaha memberikan eh, kemampuannya untuk menyenangkan suaminya ya, apalagi di saat itu juga Nabi Muhammad juga ada putri beliau yaitu Ummu Kulsum dan Fatimah. Kemana Ruqayyah? Karena Ruqayyah pada saat itu masih di Habasyah bersama suaminya Utsman bin Affan. Jadi ketika Saudah menikah, Utsman dengan Ruqayyah masih ada di Habasyah. Lalu ketika mereka kembali, ini kan balik lagi nih, ya. Ruqayyah sedih tentunya mendengar kabar kematian ibunya. Akhirnya kembali dengan Utsman, dan keduanya pun disambut oleh Rasulullah dan keluarga dengan bahagia, termasuk dengan Sauda. Dan Sauda juga menanyakan bagaimana kabar para muslimin yang masih berada di negeri Habasyah, karena tetap ya, Sauda pasti memiliki kenangan ketika berhijrah ke Habasyah bersama kaum muslimin yang lainnya. Maka parhodillah, dari keterangan yang saya dapatkan sejak itu selama 3 tahun ya, karena dakwah Nabi Muhammad di Mekah itu kan 13 tahun, dari tahun ke-10 Hijriah sampai nanti Hijriah tahun 13, maka 3 tahun Saudah binti Zam'ah ini tinggal bersama Rasulullah SAW sebagai seorang istri. Kemudian terjadilah uh, hijrah yang mana diawali semakin kuat intensnya penyiksaan yang diberikan kaum musyrikin kufar Quraisy kepada kaum muslimin, sampai akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan petunjuk dari Allah mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, ke Yasrib atau Madinah. Dan sebelum ini terjadi, kalau kita melihat di beberapa referensi sirah Nabawi, terjadi Bai'ah Aqabah 1 dan Bai'ah Aqabah kedua. Ketika kaum Aus dan Khazraj yang ada di Yasrib datang ke Makkah Al-Mukarramah untuk berhaji, mereka pernah mendengar bahwa orang Yahudi berkata akan datang Nabi akhir zaman. Mereka juga mendengar ada orang yang berbeda dari yang lainnya di Mekah, yaitu orang yang bernama Muhammad bin Abdullah yang menyuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Maka ketika mereka bertemu dan di apa ya, diatur oleh Abbas ya, pada saat itu Abbas kalau tidak salah belum masuk Islam, Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi, akhirnya terjadilah Aqabah 1, lalu kemudian Aqabah kedua. Di situ mereka memberikan semacam jaminan kalau Rasulullah SAW ke Yasrib mereka akan memberikan keamanan atas izin Allah. Maka ketika waktu sudah tiba, ya timingnya pas sekali, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin yang ada di Mekah untuk hijrah, dan mereka disebut sebagai kaum muhajirin. Dan orang yang ada di Madinah yang mengikuti agama Nabi, berislam ya, di antara kaum muhajir, kaum Aus dan Khazraj, mereka dikatakan sebagai kaum Ansor.
yang artinya kaum yang menolong. Karena mereka menolong tanpa pamrih. Mereka menolong karena Allah. Mereka menolong karena mereka mengatakan uhibbukum fillah. Kami mencintaimu karena Allah. Dan ini, Masya Allah, parkoti fillah, diabadikan di dalam surat Hasyr ayat 9 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang menepati kota Madinah, mereka telah beriman, dalam artian di sini kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka yaitu orang Muhajirin, mereka sudah mencintai orang-orang Muhajirin. Jadi sebelum orang Muhajirin datang, mereka sudah cinta. Ini yang namanya kekuatan ukhuwah Islamiyah. Lebih kuat daripada ukhuwah yang terjadi karena nasab. Ya, maka ketika kaum muhajirin datang, kaum ansor menyambut mereka dengan tangan terbuka, dengan pintu terbuka, memberikan bantuan dan tanpa pamrih. Di sini dikatakan dan mereka kaum ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada muhajirin. Jadi mereka tidak mengharapkan ada balasan, tidak. Kenapa? Karena mereka mengutamakan orang-orang muhajirin, bahkan mengutamakan daripada orang dirinya, mengutamakan orang lain muhajirin daripada dirinya. Yang kita kenal dengan istilah isar. Ya, sekalipun mereka dalam kesusahan dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi para hautifillah, di sini kita mendapatkan bahwa kaum Ansor adalah orang yang sangat dermawan dalam menolong orang lain, menolong saudaranya dalam agama, ya, tanpa pamrih, dan mereka tidak kikir. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya juga tidak kikir. Maka dikatakanlah orang yang terpelihara dari kekikiran pada dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Baik, Pak Khotifillah, kembali lagi, maka setelah hijrah kaum muhajirin ke Yasrib, lalu Rasulullah SAW bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di sini ada peta ya, bayangkan bagaimana Rasulullah SAW pergi dari Mekah menuju Madinah. Hanya saja beliau melalui jalur yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang yang akan ke Madinah. Ini tujuannya adalah untuk mengecok ya, untuk memanipulasi agar kaum kufar Quraisy tidak bisa mengejar Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW sudah sampai di Madinah, Rasulullah mengutus Zaid bin Harisah dan Abu Rafi dengan 2 ekor unta dan 500 dirham ke Mekah. Tujuannya apa? Jemput keluarganya. Maka dijemputlah keluarganya, datanglah ke Yasrib, ya, yaitu Fatimah, Ummu Kulsum, Sauda binti Zam'ah, Ummu Aiman, dan Usama bin Zaid. Pertanyaannya, kemana Ruqayyah? Ya, jadi Ruqayyah ini kemungkinan sudah meninggal dunia ya, karena tidak disebutkan, atau Ruqayyah sudah bersama Utsman bin Affan. Baik, lanjut ketika pasca hijrah ke Madinah, maka Ummul Mukminin Sauda tinggal tetap bersama Rasulullah SAW ya, sampai ada yang mengatakan 2 tahun, lalu kemudian Rasulullah membina rumah tangga dengan Aisyah binti Abu Bakar. Maka di sini tampak bahwa Sauda ya 3 tahun di Mekah, lalu 2 tahun di Madinah hidup bersama Rasulullah, tentu semakin besarlah rasa cinta Sauda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melihat Sauda ini kadang bahkan ya beliau itu berusaha untuk sholat itu sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Jadi ada satu kisah seperti ini. Rasulullah kalau sholat itu kan ya lama dalam artian bentuk syukur beliau ya. Sebagaimana kita pernah mendengar satu hadis bahwa Rasulullah sholat begitu lama sekali. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kenapa engkau sholat begitu lama ya Rasulullah? Bukankah engkau maksum? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang sebelum dan sesudahnya? Tapi Rasulullah mengatakan, tidakkah aku boleh untuk menjadi orang yang senantiasa bersyukur? Maka ketika dengan Sauda juga demikian. Rasulullah sholat berjamaah dengan Sauda, dan Sauda berkata, wahai Rasulullah, tadi malam aku sholat di belakangmu dan saat rukuk bersamamu,
aku memegangi hidungku karena aku takut mimisan. Sampai akhirnya Rasulullah tertawa mendengar Sauda berkata demikian. Karena saking lamanya rukuknya Rasulullah. Mungkin kalau kita ruku baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ya, tapi Rasulullah SAW ruku lebih lama. Ya, sampai Sauda mengatakan saya memegang hidung saya karena khawatir mimisan. Jadi Masya Allah kita melihat bahwa rumah tangga yang dibina Sauda dengan Rasulullah SAW begitu indah, begitu romantis ya. Ada sisi-sisi dari eh, hajat dunia tampak juga di sini bagaimana Rasulullah juga menyayangi Sauda. Dari sisi spiritual juga demikian, bahwa Rasulullah mengajak Sauda untuk sholat berjamaah, Masya Allah. Namun para khotifillah, Sauda yang memang lebih tua 5 tahun dari Nabi Muhammad, beliau merasa usia beliau tambah tua dan ada rasa kekhawatiran. Ya, ada rasa khawatiran takut kalau Nabi Muhammad akan menceraikan beliau. Bahkan ada yang mengatakan ini menjadi salah satu sabab nuzul dari surah An-Nisa ayat 128 ketika disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tidak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka ini ada yang mengatakan sabab nuzulnya seperti itu. Ada rasa khawatir yang dirasakan oleh Ummu Sauda, ya, Sauda binti Zam'ah. Dan saya juga mendapatkan referensi yang lain, memang ada Rasulullah ada keinginan untuk menceraikan Ummul Mukminin Sauda. Alasannya bukan karena Rasulullah tidak cinta, karena Rasulullah khawatir tidak bisa berlaku adil, ya. Karena Sauda sudah tambah tua, Rasulullah takut dengan statusnya sebagai suami bagi Sauda, Sauda juga sebagai istri, khawatir nanti Sauda jadi terbebani harus mengurus beliau. Ya, jadi Rasulullah tuh keinginan menceraikannya bukan karena sudah bosan, tidak, tapi untuk maslahat Sauda. Ya, namun ternyata apa? Bagi Sauda itu tidak masalah. Ya, bahkan beliau merasakan menjadi istri Nabi itu lebih lebih beliau pilih, ya. Akhirnya beliau paham ya maksudnya Nabi ini kemana, dan beliau juga agar Nabi tidak punya perasaan takut saya Sauda jadi beban ke Nabi, padahal tidak, dan Sauda juga tidak merasakan Nabi menjadi beban, tidak. Akhirnya Sauda memutuskan suatu hal yang belum tentu dilakukan oleh seorang perempuan, yaitu beliau merelakan jatah hari beliau bersama Rasulullah SAW untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Karena inilah ya yang menyebabkan Siti Aisyah itu begitu kagum dengan Sauda. Ya, beliau pernah berkata, Siti Aisyah, aku tidak melihat wanita manapun yang perilakunya ingin aku tiru melebihi Sauda binti Zam'ah. Dia jarang marah. Ya, Masya Allah. Jadi Pak Watitila ini bukan karena Siti Aisyah diberikan jatah hari oleh Sauda sehingga beliau menjadi terpesona, menjadi punya hutang jasa dengan Sauda, tidak, tapi lebih karena Sauda ini adalah perempuan soleha yang jarang marah, ya mungkin karena faktor usia, ya kedewasaan Sauda yang memang sudah matang pada saat itu, sehingga beliau memutuskannya sudah hari saya untuk Siti Aisyah saja ya Rasulullah SAW, tapi tolong jangan ceraikan saya. Maka Parkotifillah, kalau nanti kita melihat justru Sauda ini adalah istri Nabi yang usianya memang Allah kasih sangat panjang sekali seperti itu. Baik, antara interaksi antara Siti Aisyah dengan Sauda binti Zam'ah juga banyak diriwayatkan ya. Di antaranya ketika Siti Aisyah ceritanya masak daging dengan tepung ya, lalu nganterlah kepada Nabi Muhammad. Di situ ada Nabi Muhammad dengan Sauda. Siti Aisyah ngajak ayo kita makan bareng. Awalnya Sauda enggak kenyang gitu. Tapi mereka bercanda gurau ya. Jadi memang betul ya. Saya pernah mendapatkan penjelasan dari seorang kiai, saya lupa namanya, bahwa di antara hal yang membuat Nabi Muhammad bahagia adalah ketika melihat
istri-istrinya itu saling bersenda gurau, saling bercanda, satu sama lain saling sayang menyayangi. Jadi Nabi Muhammad senang ketika melihat istri Sauda ya dengan Siti Aisyah ini saling bercanda di hadapan beliau, Masya Allah. Baik, di sini ada cerita yang kaitannya dengan Umar bin Khattab. Waktu itu Nabi Muhammad masih ada. Sebagaimana kita ketahui para khawatirillah, jadi Nabi itu menempatkan istri beliau itu di rumah yang kecil-kecil ya, ibaratnya kayak kamar, maka ada nama surat namanya surat Al-Hujurat ya. Jadi Masya Allah, jangan dibayangkan Nabi seorang Nabi dan Rasul, beliau punya istana yang megah dengan kamar-kamar yang mewah, fasilitas yang wah, tidak, beliau hidup dengan kesederhanaan dan istri-istri beliau juga diajarkan untuk sederhana. Beda antara melarat dengan sederhana. Tidak. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada para istri untuk hidup sederhana, untuk memiliki orientasi bahwa dunia ini sementara. Ya karena kalau Rasulullah pengen ya Rasulullah bisa aja minta emas dari langit, jadikan gunung Uhud itu emas, bisa saja, tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ya. Jadi ceritanya kamar-kamar itu zaman dulu kan belum ada kamar mandi ya, maka orang kalau ingin buang hajat ya baik itu hajat kecil maupun hajat besar ya harus keluar. Nah ceritanya suatu ketika Sauda keluar ingin buang hajat dan Umar bin Khattab mengenalinya ya. Akhirnya Nabi mengenalinya lalu menegurnya, dalam artian Umar mintalah kepada Nabi agar diturunkanlah ayat hijab ya. Di sini mungkin ada dua versi, apakah mungkin pada saat itu ada hal yang mungkin menampakkan oh itu istri Nabi gitu ya. Jadi Umar itu ingin ada ayat hijab khusus untuk istri Nabi karena untuk memuliakan istri Nabi. Makanya nanti turun ayat yang menunjukkan kalau ingin meminta sesuatu kepada istri Nabi bin waro'i hijab, harus di belakang satir atau hijab ya. Ini untuk memuliakan istri Nabi. Nah, akhirnya ketika Sauda kembali lagi mendengar teguran Umar seperti itu, ya maksudnya kamu, saya mengenali kamu Sauda gitu. Akhirnya Umar, Sauda ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak sih kalau kita tuh keluar karena hajat? Nah, lalu di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Suatu malam Sauda binti Zamah keluar dan Umar melihat dan mengenalinya. Ia berkata, engkau demi Allah, wahai Sauda, tidaklah sama bagi kami. Dalam artian Umar mengenali, walaupun itu pada malam hari. Akhirnya Sauda menemui Nabi dan menyampaikan apa yang beliau dengar dari Sauda, dan pada saat itu Nabi sedang makan malam di tempat Aisyah ya, dan Nabi makan juga sedang ada susu di tangannya. Lalu tiba-tiba Nabi terdiam sebentar, turunlah wahyu dan setelah selesai Rasulullah SAW bersabda, Allah mengizinkan kalian keluar untuk keperluan-keperluan kalian. Berarti di sini boleh seorang muslimah keluar untuk hajat darurinya. Jadi untuk kepentingan yang memang darurat, ya buang air, menuntut ilmu, ke pasar misalnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau keluar hanya sekedar untuk maaf ya, hal-hal yang kurang bermanfaat itu tidak disarankan seperti itu. Baik, kembali lagi, maka pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah SAW melaksanakan Haji Wada. Ya, sebagaimana kita ketahui, maaf bukan tahun 8 Hijriah, salah ini, harusnya tahun 9 Hijriah. Ya, tahun 8 Hijriah ini adalah kalau tidak salah Fathul Makkah. Ini salah, harusnya 9 Hijriah. Nah, tahun 9 Hijriah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji yang disebut Haji Wada karena setelah itu Rasulullah tidak melaksanakan haji lagi. Karena tahun ke-10 Hijriah Rasulullah SAW meninggal. Nah, pada saat haji ini dilakukan, Rasulullah membawa seluruh para istri, ya, seluruh para istri diajak untuk haji. Nah, ketika ini Sauda usianya sudah tua dan beliau merasa maaf ya geraknya itu tidak secekatan yang lainnya istri Nabi yang mungkin lebih muda, maka Sauda ini berkata kepada Rasulullah, minta izin ya Rasulullah, boleh nggak saya melempar jumroh jalannya awalan karena takut nanti desak-desakan dengan kaum muslimin yang lainnya. Akhirnya Rasulullah SAW, ya silakan. Akhirnya di sini disampaikan Rasulullah pun mengizinkan, jadi beliau langsung menuju tempat untuk melempar jumroh ya. Tapi yang lainnya masih tetap berada di Muzdalifah. Setelah itu sampai waktu subuh selesai baru mereka menyusul ke tempat melempar jumroh yaitu ke Mina. Jadi Sauda ini jalan duluan karena beliau merasa saya sudah fisiknya nggak seperti yang lainnya, khawatir nanti terdesak-desak. Dan Masya Allah, ketika Haji Wada, Rasulullah punya pesan seperti ini. Haji kali ini,
tidak apa-apa untuk kalian. Maksudnya kepada istri-istri Nabi. Maksudnya ikut haji. Tapi setelah ini, kata Nabi, kalian menetaplah selalu di rumah kalian. Nah, ini kan wasiat Nabi kepada istri Nabi, ya, para istri Nabi. Jadi maksudnya sebenarnya itu juga menandakan ya bahwa setelah ini Rasulullah belum tentu bertemu kembali dengan musim haji berikutnya. Dan berarti ini menandakan nanti setelah itu Rasulullah wafat, mereka kondisinya adalah sebagai janda Nabi. Ya. Dan Nabi ada harapan bagi mereka, sudah kalian banyak menetap di dalam rumah. Kecuali memang ada keperluan yang mendesak seperti itu. Maka Parkotifillah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, Sauda di antara istri-istri Nabi yang ridho ya akan Rasulullah SAW menerima takdir ya ketika Rasulullah SAW wafat, dan juga beliau melaksanakan apa yang menjadi wasiat dari Rasulullah SAW. Jadi beliau tidak keluar rumah ya, tidak keluar rumah bahkan untuk melaksanakan haji atau umroh tidak ya. Jadi benar beliau itu hanya di dalam rumah ya, dan sehari-hari beliau ibadah itu puasa, sholat, gemar sedekah ya. Nah sedekahnya ini sampai terkenal ya nanti ya. Beliau itu Umar datang ya, ini di zamannya Umar bin Khattab ya, datanglah bawa sekantung dirham ya, sekantung dirham berarti kan banyak ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Sauda? Beliau memanggil budak-budak perempuannya, lalu beliau mengatakan silahkan Anda ambil ini dirham-dirhamnya, lalu berikan juga kepada fakir miskin. Masya Allah. Masya Allah ya, padahal beliau adalah janda dari Rasulullah SAW, tapi beliau memiliki sifat yang baik sekali ya, dermawan kepada orang lain, kepada miskin. Baik, seperti inilah para khotifillah. Jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, Sauda senantiasa takarrub kepada Allah, ya. Jadi tidak meninggalkan rumah. Dan nanti kalau kita melihat pada saat itu ya, pada tahun ke-23 Hijriah, pada akhir kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini Sauda radhiyallahu anha meninggal dunia, dan beliau ketika meninggal usianya 81 tahun, Masya Allah. Dan dikuburkan di Baqi atau di Madinah. Apa yang kita dapatkan juga dari seorang Sauda binti Zam'ah, di sini saya mendapatkan referensi yang menjelaskan bahwa ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Sauda binti Zam'ah. Saya ambil dua. Yang pertama, hadis tentang menyamak kulit kambing. Ya, jadi di sini Sauda istri Nabi pernah mengatakan, matat syatun lana pada bagna maskaha famazilna nantabizu fihi hatta sarat shannan. Jadi kambing kami mati, ya kalau mati kan berarti bangkai. Tapi kami menyamak kulitnya. Jadi kulitnya diambil, dagingnya nggak dimakan ya karena bangkai, tapi kulitnya diambil dan disamak. Ya. Kulit setelah disamak, ya, lalu kami gunakan sebagai wadah nabiz, yaitu rendaman kurma atau anggur. Jadi kalau anggur mesti dipetik, dicuci, kurma juga demikian ya, sampai wadah tersebut pun menjadi usang ya. Jadi di sini dalil yang menjadikan dalil ya, kalau yang saya pahami dari hadis yang disampaikan oleh Sauda, boleh kita menyamak kulit kambing ya, menggunakan kulit kambing meskipun kambing ini mati dalam keadaan ya mati ya, ibaratnya bukan karena disembelih ya, jadi disamak ya, seperti itu. Lalu yang kedua tentang badal haji ya, dari Yusuf bin Zubair, dari Ibnu Zubair, dari Sauda bin Zam'ah, beliau mengatakan ada laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan beliau berkata, ya Rasulullah SAW, ayahku sudah sangat tua renta ini, jadi nggak mampu untuk haji. Boleh nggak kalau aku menunaikan haji untuknya? Maka Rasulullah SAW bersabda, Ara'aitaka law kana ala abika dainun faqadaitahu anhu yuqbal minka? Qala na'am. Qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu tabaraka wa ta'ala arhamu hujja'an abika. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau misalnya nih bapak kamu punya hutang, terus kamu lunasin hutangnya, kira-kira lunasnya terbayar nggak? Hutangnya terbayar nggak? Iya ya Rasulullah. Kalau begitu Allah lebih maha pengasih ibaratnya kepada hambanya, maka hajikan ayahmu. Jadi boleh badal haji untuk orang tua kita yang sudah tua renta ataupun yang telah meninggal dunia. Syaratnya kita yang membadalkan haji sudah berhaji terlebih dahulu. Jadi gugurkan dulu kewajiban kita, rukun Islam kita yang kelima. Setelah itu kalau kita mau haji tahun berikutnya misalnya, niat
memberikan badal untuk orang tua kita yang tua renta atau orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, silahkan, boleh. Dalilnya dari mana? Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Saudah binti Zam'ah. Maka para khotifillah, dari sini kita memahami bahwa meyakini Islam dengan penuh ketakwaan akan menjadikan diri kita pribadi yang banyak bersyukur dan bersabar dalam melalui kehidupan. Lihat bagaimana Saudah binti Zam'ah bersama suami. Dan sebagai seorang istri, ya kita perlu memiliki sikap taat berbakti kepada suami. Dan kita melihat sosok Saudah binti Zam'ah ini adalah seorang istri Nabi ya yang sangat mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hati, bahkan beliau punya rasa khawatir ya diceraikan oleh Nabi, dan beliau mengatakan beliau tidak merasa terbebani dengan Nabi menjadi suaminya walaupun beliau sudah tua, dan beliau merelakan kebahagiaan dan masalah orang lain dengan memberikan jatah hari kebersamaannya dengan Rasulullah untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang kita dapati di sini Saudah menjadi istri Nabi yang mentaati Nabi baik Nabi masih hidup maupun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Dan yang kita pelajari dari Saudah, selain beliau seorang dermawan, beliau bersegera dalam melakukan kebaikan. Ketika Umar mengirim orang yang mengutus orang memberikan sekantung dirham, Saudah tidak menunggu sehari dua hari tapi langsung memanggil para budaknya, memberikan dirhamnya, juga memberikan kepada fakir miskin. Maka sesuai apa yang disampaikan oleh Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada host kita Ustazah Lina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.